Setiap kali pria ini keluar rumah, dia selalu dengan sengaja menaburkan sedikit tepung di kunci pintu. Namun dia tidak menyangka, gerakan kecil yang tampak tidak mencolok ini, ternyata akan membantu seluruh keluarganya menghindari bencana mematikan. Awalnya, dia hanya pergi makan bersama keluarganya. Tapi baru saja mobil mereka berjalan tidak jauh, sekelompok tentara boneka terburu-buru datang ke rumahnya. Ternyata, pasukan penjajah mencurigai bahwa keluarganya adalah mata-mata. Namun setelah berbagai upaya, mereka tidak menemukan celah. Jadi, mereka memanfaatkan saat keluarga itu keluar rumah. Diam-diam mereka memasang alat penyadap di rumahnya. Mereka berpikir akan segera mendapatkan petunjuk yang berguna. Namun, rencana mereka gagal total. Saat Nian Dingbang pulang ke rumah setelah makan, dia menemukan tepung di kunci pintu sudah hilang. Dia menyadari pasti ada seseorang yang telah datang. Namun dia tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam rumah. Sejak masuk ke rumah, dia menjadi sangat berhati-hati. Bahkan ketika menemani orang tuanya kembali ke kamar, dia tetap waspada. Ibu. Pria itu memberi isyarat kepada ibunya untuk tidak menyebutkan nama sandinya. Dan kedua orang tua itu segera memahami isyarat tersebut. Sebagai agen mata-mata yang berpengalaman, mereka hanya perlu membaca tatapan mata anaknya untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian, dengan hati yang penuh kecemasan, mereka mulai memeriksa setiap detail di dalam rumah. Seperti yang diduga, mereka menemukan alat penyadap kecil di bawah dasar lampu meja. Namun, ayahnya sangat bingung, karena mereka semua masuk ke rumah pada saat yang sama. Bagaimana anaknya tahu ada sesuatu yang mencurigakan? Jadi, dia membasahi jarinya dengan air hangat, dan menggambar tanda seru di kaca jendela, untuk bertanya bagaimana anaknya mengetahuinya. Pria itu pun, dengan cara yang sama, memberitahu ayahnya jawabannya. Meskipun sekarang jebakan musuh sudah ditemukan, Nian Dingbang mulai merasa khawatir, karena istrinya dan pamannya masih belum tahu bahwa ada alat penyadap di rumah. Keduanya adalah anggota bawah tanah anti-Jepang, sedangkan dia dan orang tuanya adalah agen militer. Posisi mereka berbeda, dan istrinya juga belum tahu identitasnya. Jadi Nian Dingbang tidak bisa mengungkapkan hal ini. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar mereka tidak terbongkar. Untungnya, hari ini istrinya sama sekali tidak membicarakan tentang pekerjaannya. Dia hanya berbincang santai dengan pamannya tentang beberapa urusan sehari-hari. Hal ini membuat si Chen Glong, yang bertugas menyadap, sibuk sepanjang malam, tanpa mendapatkan petunjuk berharga apapun. Ditambah lagi, duduk berjam-jam selama lebih dari 10 jam, membuat penyakit lama di pinggangnya kambuh. Jadi, dia meminta bawahannya untuk membantunya mencari tukang pijat terbaik di kota, yang kebetulan adalah istrinya Nian Dingbang, Chang Qing. Namun, pada saat yang tidak tepat ini, Chang Qing justru berbicara dengan pamannya tentang pekerjaan bawah tanah. Peta lama tidak bisa digunakan lagi. Kita harus segera mendapatkan yang baru, dan menghindari penjajah. Setiap kata yang mereka ucapkan, didengar dengan jelas oleh bawahannya si Chen Glong. Tunggu hingga kapten dan kepala datang kembali. Lapor segera. Pada saat yang sama, si Chen Glong, dengan bantuan bawahannya, datang ke rumah Chang Qing. Awalnya ini hanya pijat kesehatan yang biasa. Namun, sebuah ucapan tak sengaja dari bawahan, membuat semua upaya si Chen Glong sia-sia. Punggungmu ini, sudah sakit berapa lama? Tidak lama, hanya sekitar 5 atau 6 menit saja. Chang Qing langsung merasa terkejut mendengar itu. Padahal, jarak dari kantor polisi ke sini adalah 1 jam perjalanan. Namun Guo San mengatakan hanya butuh 5 atau 6 menit untuk sampai. Apakah mungkin mereka tinggal di sebelah? Tapi, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Chang Qing hanya bisa pura-pura tetap tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah si Chen Glong pergi, dia mulai mencari-cari di dalam ruangan. Dan seperti yang diduga, dia menemukan alat penyadap di bawah lampu meja. Chang Qing langsung merasakan bulu kuduknya berdiri, karena dia menyadari pembicaraannya dengan pamannya sebelumnya pasti telah didengar oleh para agen ini. Namun, sampai sejauh ini, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah mencoba memperbaiki situasi. Paman, hari ini Anda belum mengganti obatnya. Saya khawatir lukanya akan infeksi. Lalu Chang Qing berpura-pura membantu pamannya mengganti obat, dan menuliskan situasi hari ini di selembar kertas, untuk memberitahunya, agar masalah tentang peta bisa diselesaikan. Dia dengan cepat menyusun sebuah cerita untuk menjelaskan situasinya. Saya berpikir tadi, berdasarkan peta yang Anda katakan, itu bisa menghindari Jepang bayar pajak lebih sedikit. Tapi, gunung penuh dengan perampok, terlalu berbahaya. Saya khawatir. Iya, benar sekali. Bukankah lebih baik bayar pajak lebih banyak, dan menghasilkan lebih sedikit uang?
daripada kehilangan nyawa hanya demi beberapa kulit binatang. Betul, kan? Setelah para agen mendengar pembicaraan itu, mereka segera mencatatnya dan menyerahkannya kepada atasan. Mereka mengetahui bahwa keduanya hanya membahas cara menghindari pajak. Si Chen Blong pun tidak menganggap hal itu penting. Meskipun Changqing berhasil lolos dari bahaya kali ini, masalah lain yang lebih sulit segera muncul. Saat membersihkan rumah, secara kebetulan, dia menemukan bahwa dasar lampu meja dipasangi alat penyadap. Hal itu langsung membuat wajahnya berubah drastis. Tampaknya identitasnya telah dicurigai oleh musuh. Namun, sebagai seorang anggota bawah tanah yang hebat, Changqing sebenarnya sudah siap menghadapi kematian. Satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah takut suaminya yang tidak bersalah akan terseret dalam masalah ini. Namun, dia tidak bisa mengatakannya langsung. Jadi dia hanya bisa mencari alasan untuk berpura-pura bertengkar dengan suaminya. Dengan cara ini memaksa suaminya untuk berpisah dengannya. Kamu tidak bisa belajar dari kepala sih? Kenapa dia bisa berhasil dan hidup begitu sukses? Kamu, bagaimana? Setiap ada masalah, kamu hanya tahu mundur. Tidak punya keberanian sama sekali. Lihat dirimu sendiri, tidak mau maju. Tidak punya ambisi. Apapun masalahnya, kamu hanya tahu menghindar. Kenapa dulu aku bisa menikah denganmu? Namun, menghadapi tuduhan yang tiba-tiba ini, suaminya tidak berani membalas sepatah kata pun. Bagaimanapun, dia memang belum bekerja. Dan sekarang seluruh keluarga yang terdiri dari 5 orang hidup bergantung pada istrinya. Jadi, tidak peduli seberapa menyakitkan perkataan Changqing, Nian Dingbang tidak punya hak untuk tersinggung. Namun, si Chen Blong yang sedang mendengarkan pembicaraan ini diam-diam merasa senang. Karena dia selalu menginginkan Changqing. Sekarang, ketika pasangan ini bertengkar hebat, dia melihat peluang untuk menyusup ke dalam hubungan mereka. Salah satu bawahannya, yang melihat situasi ini, menambahkan bahan bakar ke api. Dia menyarankan si Chen Blong untuk membawa Nian Dingbang ke kantor polisi. Di satu sisi, hal itu akan memudahkan pengawasan. Lebih penting lagi, dia bisa memenangkan hati Changqing. Menghadapi rencana yang menguntungkan kedua belah pihak ini, si Chen Blong tentu merasa sangat tergoda. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah sakit untuk menemui Changqing untuk pemeriksaan ulang. Lalu, dia mengambil kesempatan itu untuk menunjukkan perhatiannya pada wanita yang dia kagumi. Dia mengatakan bahwa dia telah mencarikan pekerjaan untuk Nian Dingbang di pemadam kebakaran. Bagaimanapun, sebagai seorang pria, tidak pantas jika terus bergantung pada seorang wanita. Reaksi pertama Changqing setelah mendengarnya adalah menolak. Namun, mengingat situasinya saat ini, penolakan yang terlalu tegas hanya akan meningkatkan kecurigaan musuh. Dengan terpaksa, dia hanya bisa menggunakan taktik penundaan. Saya akan pulang dan mendiskusikannya dengannya dulu. Baik, keputusan sudah dibuat. Kamu pulang dan beritahu Nian saja. Suruh dia datang menemuiku, kapanpun dia sudah siap. Setelah pulang kerja, Changqing langsung menemui atasan untuk berdiskusi tentang rencana. Dia tidak ingin suaminya terlibat dalam masalah ini, tetapi juga tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk menolak si Chen Blong. Namun, atasannya tidak menganggap ini sebagai hal buruk, karena memiliki seorang suami yang bekerja untuk penjajah, bisa menjadi perlindungan yang sangat baik bagi operasi bawah tanah. Bagaimanapun, negara sedang berada di ambang kehancuran. Sebagai anggota anti-Jepang, pengorbanan semacam ini diperlukan. Di bawah bujukan moral yang kuat dari atasannya, Changqing akhirnya sepenuhnya menerima gagasan tersebut. Malam itu, dia memberitahu suaminya bahwa si Chen Blong telah membantunya mendapatkan pekerjaan di pemadam kebakaran. Nian Dingbang langsung kehilangan ketenangan setelah mendengar itu, karena dia tahu si Chen Blong selalu memiliki niat terhadap Changqing. Sekarang dia harus bekerja di bawah perintahnya. Ini tidak lain adalah menghancurkan harga dirinya. Karena marah, Nian Dingbang memutuskan untuk meninggalkan rumah. Namun, saat itu suhu di luar sudah mencapai minus 38 derajat Celcius. Dan pria itu, bahkan tidak punya uang untuk menginap di penginapan. Jadi, dia hanya bisa mencari mantan pacarnya yang bekerja sebagai agen militer. Awalnya, dia pikir mereka bisa bertahan satu malam bersama. Namun, dia tidak menyangka akan mendengar kabar buruk. Ternyata, baru-baru ini ada seorang utusan Jepang bernama Kyujo akan datang ke Tiongkok untuk melakukan kejahatan besar. Jika misinya berhasil, itu akan langsung memengaruhi keseluruhan perang perlawanan dan pihak militer nasionalis dalam upaya untuk merencanakan pembunuhan. Sudah sangat kelelahan, jadi wanita itu sama sekali tidak berminat mengungkit kenangan lama. Kamu tahu, jika kali ini Kyujo berhasil menandatangani perjanjian, berapa banyak senjata yang akan masuk ke medan perang di Cina Utara? Dan berapa banyak rakyat sipil yang akan mati karena perang ini?
langsung merasa khawatir, karena dia tahu bahwa istrinya adalah anggota bawah tanah. Dan dengan rencana besar yang sedang dilakukan oleh penjajah, pasti organisasi anti-Jepang tempat Changqing berada akan bertindak. Ditambah lagi, sikap dingin istrinya yang tidak biasa belakangan ini, Nian Dingbang menyimpulkan bahwa istrinya pasti menerima misi yang sangat berbahaya. Karena itu, dia segera mencari pasangan Qian Zian yang menyamar sebagai orang tua. Dia mengatakan bahwa dia bersedia kembali menjadi agen rahasia dan menyelesaikan misi pembunuhan terhadap utusan Jepang, Kyujo. Namun, syaratnya adalah setelah tugas selesai, mereka harus membantunya dan Changqing melarikan diri dari negara Manchukuo. Qian Zian setuju dengan penuh antusias, karena dia tahu, sebagai mantan agen bintang militer nasionalis. Setelah mendapat persetujuan dari Qian Zian, Nian Dingbang langsung mulai melaksanakan aksinya. Langkah pertama dalam rencananya adalah menerima pekerjaan yang diatur oleh si Chen Duong untuknya. Wanita itu, saat pergi ke toilet, tiba-tiba menemukan ada selembar kertas tersembunyi di celah jamban. Namun, setelah dia mengambilnya, dia menyadari bahwa itu bukanlah tisu toilet biasa, melainkan sebuah pesan rahasia dari rekan-rekannya. Wanita itu dengan diam-diam menghafal semua isinya. Kemudian, dia mengambil korek api untuk membakar pesan tersebut. Namun, setelah berpikir selama 1 detik, dia buru-buru meniupkan api itu. Karena dia tiba-tiba memikirkan cara yang lebih baik. Dia merobek kertas itu menjadi potongan kecil, dan kemudian menelannya sepenuhnya. Dengan cara ini, tidak akan ada bukti yang ditinggalkan untuk musuh. Keputusan ini, benar-benar menyelamatkannya dari masalah besar. Karena baru saja dia meninggalkan toilet, agen yang mengikutinya segera masuk dengan tergesa-gesa. Namun setelah pemeriksaan menyeluruh, akhirnya mereka tidak menemukan petunjuk mencurigakan apapun. Sementara itu, Changqing sudah tiba untuk bertemu dengan atasannya, dan melaporkan informasi yang dia dapatkan di toilet. Ternyata, baru-baru ini ada seorang utusan Jepang bernama Kyujo, yang akan mengadakan upacara pembukaan patung Yasukuni di Lamatai. Setelah mendengar laporan itu, atasannya merenung sejenak, dan segera merancang rencana aksi. Dia memutuskan untuk menyewa sebuah rumah di dekat Lamatai, dan mengirim beberapa rekan untuk menggali siang dan malam. Begitu terowongan yang menghubungkan keduanya selesai, mereka akan menempatkan sejumlah besar bom di bawah Lamatai. Ketika Kyujo muncul, mereka akan langsung mengirimnya ke surga dengan ledakan besar. Namun, karena Changqing sudah diawasi oleh penjajah, tugas menyewa rumah harus diserahkan kepada rekan lainnya. Baik, saya akan menyebarkan informasi ini besok. Keesokan harinya, saat Changqing pergi bekerja di rumah sakit, dia menuliskan perintah atasan di selembar kertas catatan medis. Namun, dia tidak langsung menyerahkannya kepada rekan yang akan menerimanya. Sebaliknya, dia sengaja membuangnya ke tempat sampah di pintu masuk. Karena beberapa detik kemudian, seorang rekan yang menyamar sebagai petugas kebersihan akan membawa tempat sampah berisi informasi itu keluar dari rumah sakit. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, pria itu dengan hati-hati membaca instruksi dari atasan. Dia berpikir semuanya akan berjalan lancar. Namun, dia tidak menyangka bahwa penjajah Jepang juga tidak bodoh. Mereka menduga bahwa kehadiran utusan Jepang, Kyujo, dalam acara ini sangat mungkin memicu kerusuhan dari kelompok anti-Jepang. Karena itu, mereka menyebarkan pengumuman kemana-mana, dan memerintahkan penguncian area sekitar Lamatai. Mereka juga melarang warga menyewakan rumah secara sembunyi-sembunyi. Siapapun yang melanggar akan dihukum mati di tempat. Jadi, ketika Jailan mencoba menyewa rumah dari pintu ke pintu malam itu, dia malah menghadapi situasi yang membuatnya harus melarikan diri dengan panik. Rumah untuk disewa. Sewa rumah apa? Sewa rumah. Kamu tidak tahu bahwa ini adalah masa penguncian? Seorang pria yang hanya ingin menyewa rumah di Lamatai langsung ditangkap oleh 2 tentara boneka dan dibawa ke kantor polisi. Melihat situasi ini, Jailan pun menyadari bahwa mengikuti rencana awal jelas tidak akan berhasil. Jadi, dia segera menemui atasannya dan Changqing untuk menyarankan cara lain yang lebih sederhana dan langsung untuk menyelesaikan tugas. Cara apa? Membawa bahan peledak dan menyembunyikannya di kerumunan. Begitu Kyujo muncul, langsung maju dan meledakkan. Atasannya langsung menolak usulan ini, karena medan di Lamatai sangat tidak menguntungkan bagi pihak kita. Saat itu, sebelum pembawa bom mendekat, dia pasti sudah dihujani peluru oleh penjajah Jepang. Melihat semua orang kehabisan akal, Jailan akhirnya membuat keputusan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Saya punya paman jauh. Dia tinggal dekat Lamatai, dan mengelola sebuah sekolah seni bela diri. Tidak boleh, itu terlalu berbahaya.
Kalau sampai terungkap, pamannya akan berada dalam bahaya besar. Sebenarnya, Jailen awalnya juga tidak ingin melibatkan keluarganya. Namun, misi untuk membunuh Kyujo sudah tidak bisa ditunda lagi. Demi kepentingan bangsa, seorang paman jauh menjadi hal yang tidak begitu penting. Jadi, malam itu, Jailen mengetuk pintu sekolah seni bela diri. Namun, dia tidak langsung mengungkapkan tujuan sebenarnya. Namun, dia berbohong bahwa dia diusir oleh pemilik rumahnya, dan ingin tinggal sementara di rumah pamannya selama beberapa hari. Pamannya, tentu saja, tidak terlalu memikirkan apa-apa, dan segera mengatur sebuah kamar untuk keponakannya. Selama beberapa hari berikutnya, Jailen bersama teman-temannya, mulai dengan bersemangat menggali terowongan. Karena ini adalah rumah kerabat, mereka menjadi kurang berhati-hati saat bekerja. Akibatnya, karena lupa mengunci pintu, mereka tertangkap basah oleh pamannya yang tiba-tiba pulang. "Paman, saya berpikir untuk menggali gudang sayur untuk Anda." "Gudang sayur di bawah tempat tidur? Saya berpikir, akan lebih mudah untuk menyimpan lobak dan sayuran di sini." Namun, pamannya tidak termakan oleh alasan itu. Sebaliknya, dia salah paham bahwa mereka sedang merencanakan penculikan. Pamannya memutuskan untuk melaporkan mereka ke kantor polisi. Melihat situasi sudah sejauh ini, Jailen akhirnya memutuskan untuk jujur. "Baiklah, saya akan bicara apa adanya. Kami adalah pejuang anti-Jepang. Hari ini masalahnya. Jika tidak, Anda bisa melaporkan kami, atau Anda bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa." Mendengar bahwa keponakannya adalah seorang pejuang anti-Jepang, pamannya langsung berubah menjadi penuh rasa hormat. Dia langsung merasa kagum terhadap keberanian Jailen, karena seluruh anggota di sekolah seni bela diri mereka sudah lama ingin bergabung dengan anti-Jepang untuk melawan penjajah. Namun, karena takut mati, mereka selalu ragu untuk bertindak. Tetapi sekarang, karena situasi ini, itu menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Jepang adalah takdir yang tidak bisa mereka hindari. Akhirnya, si paman menguatkan hati dan memutuskan untuk membantu negara bersama keponakannya. Namun, Jailen sama sekali tidak menyangka bahwa keikutsertaan pamannya akan membuat situasinya semakin berbahaya. Wanita itu biasanya selalu tidur tepat waktu setiap malam, tetapi sebuah ucapan dari suaminya membuatnya langsung terjaga. "Sudah lama kita tidak bernyanyi bersama. Ayo, Changqing." Mendengar itu, bersiap untuk menunjukkan kebolehannya. Namun pria itu tiba-tiba mulai menggoyang tempat tidur sendirian. Benar-benar menjengkelkan. Tempat tidur rusak ini sudah diperbaiki berkali-kali, tetapi tetap saja tidak bisa diperbaiki. "Apa yang kamu lakukan?" "Olahraga." Hal ini membuat tentara boneka yang bertugas menyadap mereka berdua merasakan semacam kesenangan yang seolah-olah nyata. Sampai-sampai ketika pemimpin datang untuk memeriksa pekerjaan, dia sama sekali tidak menyadarinya. Melihat bawahannya tertawa begitu terpesona, si Cenglong penasaran dan mengambil salah satu headphone. Namun, ketika suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar di telinganya, wajahnya langsung berubah drastis. Karena tokoh utama wanita adalah orang yang dia sukai diam-diam. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jadi, bawahannya yang tadi sangat menikmati suara itu, langsung menjadi target pelampiasan amarahnya. "Saya menyuruh kamu mengumpulkan bukti. Kamu dengar apa?" "Hah? Kamu dengar mereka menyanyi?" "Aku tidak sengaja." "Diam. Kamu tidak merasa malu." "Tapi aku merasa malu. Mulai sekarang, jangan dengarkan lagi." Namun, setelah merenungkan ucapan bosnya dengan seksama, Guosan segera membuat keputusan yang dianggapnya cerdas. Dia memanfaatkan saat rumah Changqing kosong, diam-diam menyelinap masuk dan membongkar alat penyadap yang dipasang di kamar tidur. Dia pikir dengan melakukan ini, dia akan menyenangkan bosnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa si Cenglong sangat marah ketika mengetahuinya. Maksud si Cenglong adalah agar dia tidak mendengarkan hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang bodoh itu salah memahami maksudnya. "Kamu hanya mendengar mereka menyanyi?" Aku bilang untuk membongkarnya. Aku bilang jangan dengarkan hal ini. Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Dongxiang?" "Hah, apa yang harus aku katakan padanya?" Aslinya, operasi penyadapan ini adalah perintah dari Kapten Dongxiang. Karena penjajah Jepang selalu curiga bahwa keluarga Changqing adalah kelompok anti-Jepang. Tapi sekarang, Guosan malah melakukan hal bodoh ini. Jelas aku tidak bisa menjelaskan hal ini kepada orang Jepang. Demi melindungi diriku sendiri, aku tidak punya pilihan selain untuk sementara menyembunyikan masalah ini. Selain itu, aku merasa, dengan tingkat kecerdasan Guosan, jelas dia tidak cocok lagi untuk melanjutkan pekerjaan sebagai agen rahasia. Dia langsung memindahkan bawahan itu ke posisi lain. Sebagai hukuman,
Dia dikirim untuk membantu Jepang merekrut pekerja paksa di tambang batu bara. Namun, Guo-san tidak introspeksi diri. Sebaliknya, dia menyalahkan semua ini pada Nian Dingbang. Dia merasa semua ini terjadi karena pria itu selalu mengganggu istrinya, yang menyebabkan dia dipukul dan dimarahi oleh bosnya. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan posisinya, untuk diam-diam mempersulit kehidupan pria itu. Hal pertama yang dia lakukan, adalah mengubah jadwal kerja Nian Dingbang. Jadwal kerja siang hari yang sebelumnya dimiliki pria itu, diubah sepenuhnya menjadi kerja malam. Dan selama beberapa bulan berturut-turut, tanpa rotasi. Tujuannya adalah untuk mengatur waktu Nian Dingbang dan istrinya tidak pernah bertemu. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan bersama istrinya. Namun, Guo-san tidak pernah menyangka, bahwa dia akan segera jatuh di tangan Nian Dingbang. Hari itu, Guo-san mengumpulkan warga dari wilayahnya, untuk membantu Jepang merekrut pekerja paksa menggali batu bara di Hegang. Sebenarnya, tindakan penjajah Jepang ini sudah cukup kejam. Namun, Guo-san bahkan memperburuk keadaan dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras uang. Dia memerintahkan setiap keluarga untuk mengirimkan satu pria muda yang kuat. Jika tidak ingin pergi, tidak masalah. Tetapi mereka harus memberikan 50 yuan per bulan kepada kantor polisi. Dia bahkan mengatakan bahwa ini adalah perintah mutlak dari Jepang. Nian Dingbang, yang melihat ini dari samping, merasa sangat marah. Namun, sebagai agen rahasia yang menyamar, dia tidak bisa langsung turun tangan untuk menghukum Guo-san. Untuk saat ini, cara terbaik untuk membela rakyatnya, adalah membuat musuh bertikai dengan musuh sendiri. Jadi, Nian Dingbang berpura-pura membantu memasang pengumuman. Ketika Kapten Dong Xiang datang memeriksa, dia dengan sengaja melapor pekerjaan. Namun, dalam ucapannya, dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa Guo-san memungut uang. Kapten Dong Xiang segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena hal ini sangat berbeda dengan perintah yang dia berikan. Rekrutmen pekerja memang benar, tetapi, kantor tidak pernah memerintahkan untuk memungut uang. Mungkinkah, Guo-san memanfaatkan kesempatan untuk memeras uang? Apakah apa yang kamu katakan itu benar? Ya, setelah itu, Dong Xiang langsung melakukan penyelidikan terhadap Guo-san. Dan hasilnya tentu tidak mengejutkan. Kesaksian dari belasan saksi di depan mata mereka, dengan jelas mengonfirmasi bahwa Guo-san memeras rakyat. Guo-san ini, benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan. Memalukan, demi menjaga kebijakan persahabatan Jepang Manchukuo. Kapten Dong Xiang, tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi di wilayahnya. Jadi, untuk memberikan contoh, Guo-san langsung dicopot dari jabatan sebagai kapten. Awalnya, masalah ini dianggap sudah selesai. Namun, kecerdikan Dong Xiang benar-benar sulit diantisipasi. Demi menciptakan keseimbangan dalam tubuh tentara boneka, orang tua licik ini dengan cepat melemparkan kesalahan ke Nian Dingbang. Kamu benar-benar mengecewakan saya, kalau bukan karena laporan dari Nian Dingbang. Saya pasti masih tertipu olehmu. Satu kalimat dari Dong Xiang, hal ini langsung membuat hubungan antara keduanya menjadi tidak dapat didamaikan lagi. Demi membalas dendam karena dicopot dari jabatannya, Guo-san dengan sengaja melaporkan. Tasan langsung Nian Dingbang, Direktur Huo. Dia mengatakan bahwa pria itu baru saja menjebaknya. Dan orang berikutnya yang akan diserang adalah kamu. Karena dia tahu, Nian Dingbang telah mengumpulkan banyak bukti kotor tentang mereka. Dia sedang merencanakan untuk melaporkannya kepada pihak Jepang. Sementara itu, Direktur Huo, yang sering melakukan hal-hal tidak bermoral, menjadi sangat khawatir setelah mendengar ini dari Guo-san. Dia mulai panik luar biasa. Akhirnya, keduanya bekerja sama dengan cepat, memutuskan untuk merencanakan pembunuhan Nian Dingbang. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Jepang, mereka merancang rencana yang sangat diam-diam dan tidak mencolok. Para petugas pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan api. Namun, di lokasi kejadian, tidak ada satupun tanda-tanda kebakaran. Dan ucapan seorang rekan selanjutnya membuat situasinya menjadi semakin tidak masuk akal. Tunggu sebentar, api akan menyala. Tapi, kamu tidak perlu memadamkannya. Setelah berkata demikian, pria itu berpura-pura pergi ke toilet. Lalu dia diam-diam merobek kertas pembungkus barang, bersiap untuk menyalakan api dan membakar gudang. Awalnya, Nian Dingbang tampak sangat bingung. Namun ketika dia melihat, seorang rekan lainnya mengeluarkan kapak pemadam kebakaran, dia langsung merasa curiga. Jadi, ketika pihak lain tiba-tiba menyerang, Nian Dingbang sudah siap menghadapi situasi itu. Melihat hal ini, rekannya menjadi sangat marah. Dia lalu menyerang Nian dengan serangan bertubi-tubi. Namun, sebagai agen rahasia kelas atas, Nian Dingbang tidak memandang mereka sebagai ancaman serius.
Dia hanya menunggu momen yang tepat. Dengan satu tendangan, dia membuat kapak pemadam kebakaran terbang. Setelah itu, sebuah gerakan kaki yang indah, dengan mudah menjatuhkan lawan yang lemah itu. Namun, pada saat itu, orang yang tadi pergi untuk membakar gudang, segera datang untuk memberikan bantuan. Nian Dingbang sekarang harus menghadapi situasi melawan 3 orang sekaligus. Seiring berjalannya waktu, api mulai menyala dengan sangat besar di lokasi kejadian. Namun, Huoqi, kepala pemadam kebakaran, bukannya mengirim orang untuk membantu. Dia malah dengan sengaja mencari alasan untuk menunda waktu penyelamatan. Sejak Nian Dingbang menyinggung dia dan Guosan, keduanya sering berkumpul untuk merencanakan balas dendam, demi menyingkirkan Nian Dingbang tanpa jejak. Mereka bersama-sama merancang jebakan ini. Dan sekarang, Huoqi hanya bisa berharap Nian Dingbang terbakar sampai mati. Jadi, dia sama sekali tidak berpikir untuk memadamkan api. Hingga malam hari, api mulai menyebar, dan mencapai permukiman warga Jepang di sekitarnya. Karena takut dihukum oleh penjajah Jepang, Huoqi dengan enggan mengorganisir tim untuk memadamkan api. Pada saat itu, lokasi kejadian sudah dipenuhi kerumunan orang. Setelah mengetahui bahwa suaminya masih terjebak di dalam dan nasibnya belum jelas, Tang Qing menjadi sangat cemas dan emosional. Kepala polisi Si Chenglong, yang melihat ini, mulai mencoba menenangkan wanita itu. Namun, dalam kata-katanya, setiap ucapan terasa penuh maksud. Jangan khawatir, aku sudah dengar kabar ini. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Berpikirlah lebih positif. Oke, siapa bilang dia sudah mati? Begitu kata-kata itu selesai, Nian Dingbang keluar dari balkon lantai 2, selamat dari maut, dan bahkan berhasil menyelamatkan seorang anak dari kobaran api. Melihat itu, Chang Qing langsung berlari mendekat, dan memeluk suaminya sambil menangis tanpa henti. Di sisi lain, pasangan Jepang terus-menerus membungkuk, mengucapkan terima kasih karena pria itu telah menyelamatkan anak mereka dengan risiko besar. Namun, wajah Huoqi dan Guosan tampak sangat suram. Mereka tidak menyangka rencana jebakan mereka gagal, malah membuat lawan mereka menjadi pahlawan penyelamat. Dan yang lebih buruk lagi, mereka harus menghadapi interogasi dari kepala polisi Si Chenglong. Direktur Huo, bagaimana kebakaran ini bisa terjadi? Mungkin karena ada bahan-bahan mudah terbakar di gudang, yang memicu kebakaran sendiri. Jangan anggap saya bodoh. Katakan yang sebenarnya. Jika kamu menjelaskan semuanya, mungkin kamu masih punya peluang selamat. Tapi kalau saya sampai menemukan sesuatu, jangan salahkan saya nanti. Setelah ancaman dari Si Chenglong, Huoqi, yang ketakutan, langsung mengungkapkan bahwa dia telah bersekongkol dengan Guosan. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa semua ini hanyalah taktik uji coba dari Si Chenglong. Melihat pria itu begitu tidak bisa menjaga rahasia, Si Chenglong tanpa ragu menarik pelatuk pistolnya. Karena Guosan adalah orang kepercayaannya, dan sekarang masalah ini sudah merebak. Sebagai bos, dia tidak punya pilihan selain menutupi masalah ini. Guosan juga segera memahami maksudnya, dan segera mengambil pistol milik korban di tangannya. Dengan cara ini, kematian Huoqi dapat dipalsukan seolah-olah dia bunuh diri karena merasa malu atas kegagalannya dalam memadamkan kebakaran. Awalnya Guosan berpikir akhirnya dia bisa bernapas lega. Namun, apa yang dia tidak ketahui adalah bahwa dia akan segera menghadapi kesialan besar. Karena keberanian Nian Dingbang dalam menyelamatkan warga Jepang di lokasi kebakaran, telah memenangkan rasa hormat mendalam dari penjajah Jepang. Sebagai penghargaan untuk pahlawan penyelamat ini, Kapten Dong Xiang memutuskan untuk menggantikan posisi Guosan, dan secara khusus mengangkat Nian Dingbang menjadi kapten tim aksi. Namun, Nian Dingbang juga menyadari bahwa dia telah membuat banyak musuh. Untuk bisa mempertahankan posisi ini, dia tidak boleh bersantai. Jadi, sejak hari pertama menjabat, dia terus merekrut orang-orang kepercayaannya. Secara perlahan, dia mulai membangun pengaruhnya di kantor polisi. Namun, begitu Guosan mengetahui hal ini, dia langsung panik. Sekarang dia sudah kehilangan posisinya sebagai kapten. Jika Nian Dingbang terus berkembang, maka di masa depan, dia tidak akan bisa bertahan di kantor polisi. Jadi, bagaimanapun juga, dia harus menangkap beberapa aktivis anti-Jepang, agar bisa mendapatkan penghargaan dan merebut kembali posisinya sebagai kapten. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa kesempatan itu akan datang begitu cepat.